Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dan betapa baiknya kasih setia Tuhan pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama, bersekutu bersama dalam ibadah raya hari Minggu ini. Baik juga saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan pada hari ini. Mari sejenak kita tinggalkan beban hidup kita dan mengarahkan arah mata kita, arah hati kita untuk Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bersama kita satu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan, Kau telah kumpulkan kami, tempatkan kami dalam keadaan yang sehat tempat ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang sucikan dan kuduskan setiap pribadi kami Tuhan. Kau yang layakkan setiap kami Tuhan untuk menaikkan pujian sembah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul tempat ini Tuhan, di situ nama-Mu hadir tempat ini Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh dalam hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan tempat ini Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan tempat ini Tuhan, kemenangan terjadi tempat ini Tuhan, kesembuhan terjadi tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan iman Tuhan kami berserah diri hanya pada-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari buka hati kita. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami sembah. Haleluya. Mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Haleluya. Pujian syukur bagi-Mu, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku agungkan nama-Mu Tuhan, ku muliakan nama-Mu, tinggikan diri-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Oh, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan
bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Dengan segenap hati kita nyatakan, ya terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Biarlah ini menjadi ungkapan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus.
mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Mari sembah Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah setiap pujian sembah kami Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, tinggikan diri-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Beri angkat suara-Mu, beri sembah Tuhan, berkatalah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Kami sembah, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian syukur bagi-Mu dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi nyatakan, pujian dan syukur bagi-Mu. Kau Allah yang mulia, mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir Tuhan, dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan nyanyi bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu luar biasa tempat ini Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan bagi setiap kami Tuhan yang rindu akan hadirat tempat ini Yesus. Kami percaya Tuhan, dan di basnya Tuhan kami akan lebih lagi bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang bakar setiap hati dan jiwa kami Tuhan, untuk semakin menyala di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan dinyatakan tempat ini Yesus. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang beban berat Tuhan, Engkau legakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima Yesus. Mari semua Tuhan yang percaya kita sambut Tuhan kita, Raja di atas segala raja dengan sorak-sorai kemuliaan. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Bersemangat memuji nama Tuhan hari ini, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama kita bangkit memuji nama Tuhan. Sebab Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah di atas segala raja. Yang percaya semua katakan amin.
Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu setia menjaga kami Tuhan, menjagaku, kan ku nyatakan, bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Dekap kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan Tuhan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan. Sama-sama nyatakan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Kami sembah Kau. Haleluya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa Kau Tuhan, kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku.
jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, tak akan kami gentar Tuhan, tak akan ku gentar. Sebab tanganmu menopang kami Yesus, haleluya. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami Tuhan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya. Bergumulahnya bagi Tuhan kita tempat ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Serak-serak kemenangannya bagi Tuhan kita tempat ini, amin. Haleluya. Mari kembali kita persiapkan setiap hati pikiran kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami berserah diri total kepadamu Tuhan, Engkau yang kuatkan kami Tuhan melewati badai kehidupan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah Immanuel dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Kami mau berserah Tuhan dalam hidup Tuhan. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan kami Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
besertaku. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami persembahkan waktu dan tempat Tuhan Bapa. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Oleh karena pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, bahkan kami boleh dipuaskan dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus akan kasih dan anugerah-Mu yang terus berlimpah dalam kehidupan kami. Hati kami berlimpah akan syukur, akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup kepada kebaikan, kebaikan. Kami boleh hidup dalam kemuliaan kepada kemuliaan oleh karena Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi juru bicara-Mu Tuhan. Untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Dan berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, agar kami bukan hanya mendengar, namun kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau beracara di tempat ini. Roh Kudus Engkau menjamah setiap hati kami, menjadi hati yang siap untuk diberkati. Terima kasih Bapa, kami siap menerima taburan kebenaran firman-Mu. Beracaralah di tempat ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk para Lewi yang boleh melayani pada pagi hari ini. Boleh membawa setiap kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun suasana mendung tapi tidak mengurangi semangat kita untuk kita boleh merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Sehat? Semuanya sehat? Puji nama Tuhan.
Tapi yakin dan percaya ketika kita masuk ke tempat ini, ke gereja Tuhan, kita bukan menjadi pribadi yang sama. Kalau tadi mungkin, aduh awake kok abut ya, pulang tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, hati yang sehat. Oleh karena saat ini kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Katakan buat kiri kananmu, katakan engkau orang yang diberkati Tuhan. Wah, senang banget saya, semangat banget. Engkau orang yang diberkati Tuhan. Luar biasa, ketok banget sarapannya imbuh tadi. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah mengikuti ibadah streaming. Kita ada di tempat yang sama, di GBIS Pintu Iman Petoran dan dalam hadirat Tuhan. Kita belajar untuk tema di bulan Maret. Yesus Kristus adalah di atas segalanya. Amin. Katakan bersama-sama, Yesus Kristus adalah di atas segalanya. Amin. Ketok enggak kompak ya. Rapopo, sing penting atine kompak. Puji nama Tuhan. Sebuah tema yang indah, tema yang luar biasa. Kok saya ngingeti melihat Bapak Ibu Saudara jadi dua. Udah, mau dibuka ke sekalian ya Om. Terima kasih. Kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 3 ayat 31 yang menjadi ayat tema di bulan ini. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sekalipun satu perikop ini ada beberapa ayat 22 sampai 36. Kita baca di ayat yang ke-31. 2, 3. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Terima kasih, amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Tema Yesus di atas segalanya adalah tema yang merupakan kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes Pembaptis ini adalah yang membaptis Tuhan Yesus. Dia adalah seseorang yang memiliki nama besar, nabi, menjadi pendahulunya Tuhan Yesus. Dia disebut sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia seringkali menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tepi sungai Yordan, dan ketika ada yang bertobat kemudian langsung dibaptis. Seruannya adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu adalah seruan dari Yohanes Pembaptis. Yesus di atas segalanya. Ini merupakan pengakuan Bapak Ibu, pengakuan dari Yohanes dan saat ini pengakuan dari kita sebagai orang-orang percaya, mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar kita ngomong Yesus di atas segala-galanya, atau hafalan Yesus, tema kita itu Yesus di atas segala-galanya. Tetapi biarlah kata-kata ini keluar dari dalam hati kita. Pengakuan bahwa Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Namanya segala-galanya itu tanpa ada kecuali, tanpa perkecualian, di atas semuanya. Amin.
Tuhan Yesus di atas segala masalah kita. Tuhan Yesus di atas segala persoalan kita. Sakit penyakit kita, di atas keluarga kita, di atas, above all, di atas segalanya. Tidak ada yang dapat mengalahkan Tuhan Yesus. Orang bisa, kita boleh ditinggalkan orang, tetapi Tuhan Yesus enggak pernah meninggalkan kita. Kita boleh kehilangan apapun, tetapi kita tidak boleh kehilangan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh kehilangan iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Belajar dari Yohanes Pembaptis dalam kitab Yohanes 3 ayat 22 sampai 36. Yang pertama, apa yang kita bisa teladani? Kalau tadi saya ceritakan, Yohanes adalah seorang pemimpin, seorang nabi yang menyerukan suara firman kebenaran Allah. Dia terkenal, dia memiliki banyak murid. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau membaca dari ayat 22 sampai 36, di situ murid-muridnya Yohanes itu pradul atau apa sih? Laporan kepada Yohanes bahwa pengikut-pengikut kita itu sekarang mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Tuhan Yesus. Dan hal yang luar biasa, Yohanes enggak iri karena dia sadar. Dia bukan Mesias. Nanti dijelaskan di ayat di dalam Yohanes ini. Dia bukan Mesias, dia hanya seorang pendahulu. Orang yang mendahului, orang yang membukakan jalan bagi Tuhan. Membuat orang-orang bertobat dan kerajaan Allah datang lewat Yesus Kristus. Jadi Yohanes itu perintis Bapak Ibu, perintis jalan bagi Tuhan, yang membukakan jalan bagi Tuhan Yesus, yang mendahului. Kalau istilahnya tukang kebun mungkin sing resik-resik dulu supaya Tuhan Yesus bisa memberitakan firman Tuhan. Jadi Yohanes memberitakan tentang pertobatan. Hal itu tidak membuat Yohanes merasa, waduh, pamorku ini, popularitasku tersaingi dengan Tuhan Yesus. Enggak. Tidak Bapak Ibu. Justru Yohanes pada saat itu ketika murid-muridnya laporan, justru Yohanes memberitakan bagaimana Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah, Yesus adalah juru selamat. Dia berasal dari surga, itu yang diberitakan oleh Yohanes. Dan kita belajar pagi hari ini yang pertama, apa yang kita pelajari? Tentang Yohanes adalah pusat pemberitaan kita. Selain kerendahan hati Yohanes, seorang Yohanes yang rendah hati, karena dia menyadari bahwa Yesus Kristus itu lebih daripada segalanya. Kita belajar tentang bagaimana sikap hidup orang percaya yang bisa kita teladani yang dari Yohanes 1, pusat pemberitaan. Selama ini siapakah yang jadi pusat pemberitaan? Tuhan atau kita? Ketika kita bertemu dengan orang, Yohanes selalu menceritakan tentang Yesus. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bercerita tentang Yesus yang datang ke dunia. Siapa yang menjadi pusat pemberitaan kita ketika kita berjumpa dengan orang-orang, ketika kita ada di dalam perkumpulan-perkumpulan, ketika kita ada dalam persekutuan-persekutuan, siapa yang kita beritakan? Kalau berbicara tentang keteladanan Yohanes, yang diceritakan pusatnya, sentralnya adalah Tuhan Yesus. Sekarang yang menjadi pertanyaan
kita siapa? Masalah kita? Bu, ya ampun Bu. Datang-datang sudah masalah yang diceritakan. Aku lagi kesusahan Bu. Pak, aku rasanya kayak gini, gak kuat aku kayak gini nih. Hidup seperti ini. Aku wis kayak ngene iki, hidup kayak ini, mbok mending wis rasa urip Tuhan. Apakah itu? Siapa yang menjadi pusat pemberitaan kita? Kita, masalah kita, atau Tuhan Yesus? Dan kita sebagai orang-orang percaya, saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini pasti menceritakan tentang Tuhan Yesus. Pasti menceritakan tentang kebaikan Tuhan, pasti menceritakan tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Karena memang itulah tugas kita, untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Enggak apa-apa cerita tentang masalah, tetapi endingnya Tuhan yang membereskan semuanya. Enggak apa-apa cerita tentang sakit. Iya Bu, saya pernah sakit. Enggak apa-apa cerita tentang pergumulan. Oh, keluargaku juga pernah Bu mengalami ketidakharmonisan. Tetapi pusat dari keseluruhan cerita kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masalah boleh ada, sakit mungkin saat ini kita alami, tetapi semuanya Tuhan Yesus yang menolong. Amin. Belajar dari Yohanes yang kedua, bagaimana? Yang pertama, pusat pemberitaan kita seharusnya adalah Tuhan Yesus. Pemberitaan kita seharusnya membawa manusia itu kepada Tuhan Yesus. Membawa orang yang kita ceritani itu tahu tentang Tuhan Yesus, membawa orang yang kita ajak ngobrol itu mengenal Tuhan Yesus. Itu sentralnya, itu pusat pemberitaan kita seharusnya seperti itu. Jangan sampai pemberitaan yang kita berikan itu justru menghalangi untuk orang datang kepada Tuhan Yesus. Piye toh wong Kristen walalah ndak ndino mok ngeluh wae, sambat wae. Rewel wae. Padahal bar memuji ning gereja, aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Bisa enggak tahu lagune kok saya nyanyi sendiri ya? Bisa. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Aku lagi. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak puji Tuhan, tepuk pundak kiri kananmu. Aku wis gak rewel. Amin. Amin, haleluya. Sehingga pusat pemberitaan kita itu hanya Tuhan Yesus. Yang kedua kita belajar, Dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Amin. Dia ini Tuhan Yesus. Dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Setiap kesaksian kita adalah pernyataan akan kemuliaan Tuhan. Amin. Seperti tadi, setiap yang kita lakukan itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan kita yang semakin populer,
Bukan kita yang semakin terkenal, kalau terkenal itu bonus. Tetapi Tuhan Yesus, maaf ya saya turun soalnya saya melihat Bapak Ibu Saudara itu dua. Jadi dua semuanya. Jadi Tuhan Yesus yang harusnya semakin dikenal oleh banyak orang. Nah, ini yang seringkali bukan di tempat ini, di luar sana. Seringkali gereja-gereja lakukan, banyak gereja, ada sedikit aja deh, sedikit gereja yang lebih mengedepankan nama gerejanya. Ngegul-ngegul ke, wes pokok men gerejaku paling the best. Pendetaku sing paling oke. Bukan nama Tuhan yang dimuliakan, justru organisasinya yang dimuliakan, justru Pak Pendetone sing dimuliakan. Itu yang namanya kultus, Bapak Ibu. Kultus, mengkultuskan seseorang. Pujiannya itu malah kepada pimpinannya, bukan kepada Tuhan. Ini yang saat ini banyak dilakukan oleh gereja-gereja yang tidak benar. Kalau benar, pasti Tuhan yang menjadi yang paling utama, yang dikenalkan. Oh, karunia-Nya Bapak Pendeta itu menyembuhkan, tetapi itu semua karena Tuhan Yesus. Wah, aku didoake Pak Kae lho, Pak Pendetone kayak aku mari, Pak Pendetone keren. Bukan Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang keren. Dan hamba Tuhan adalah orang yang dipakai Tuhan. Kita bukan membangun kerajaan yang berpusat kepada manusia, bukan membangun kerajaan yang berpusat kepada diri sendiri, tetapi kita sedang membangun kerajaan Allah. Dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, jangan merasa kita aku paling dekat sama Tuhan, paling cedua, ngeranggeh sudah dapat. Terus kemudian apa yang kita beritakan, apa yang kita ceritakan bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan diri. Oh, aku bisa karena aku. Oh, ini terjadi, oh lihat tuh, pelayanan itu tidak akan berhasil tanpa aku. Oh, ibadah ini enggak akan seru nih. Yang seru itu kalau saya yang mimpin pujian. Oh, jangan salah Bapak Ibu. Ada, tapi enggak di sini. Serius enggak ada di sini. Di sini semua humble. Di sini semuanya pakai firman Tuhan, Dia yang semakin besar. Dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Jangan pernah merasa hebat karena Kristuslah di atas segalanya. Amin. Dia yang semakin besar, kita semakin kecil. Next, Coach Jerry. Selanjutnya kita belajar, Tuhan Yesus adalah di atas segalanya. Artinya kita mengakui bahwa satu, Tuhan menjadi prioritas yang paling utama. Tuhan yang paling utama dalam kehidupan kita. Pertanyaannya siapa prioritas kita sekarang? Siapa yang menjadi prioritas kita saat ini? Diri kita, keinginan kita, keluarga kita, pekerjaan, bahkan pelayanan Bapak Ibu. Siapa yang menjadi prioritas kita? Memuliakan keluarga kita, memuliakan diri sendiri, atau memuliakan nama Tuhan? Ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus di atas segala-galanya, maka kita juga mengedepankan ini, mengutamakan ini bahwa Tuhan Yesus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Kalau kita bekerja, Tuhan prioritas kita. Kalau kita melayani, Tuhan prioritas kita. Di dalam keluarga kita, Tuhan menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita.
menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Maka Tuhan akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, maka maka pelayanan kita pasti akan memuliakan nama Tuhan. Di dalam kuliah kita, kalau prioritas utama kita adalah Tuhan, pasti kita akan belajar sungguh-sungguh, gak main-main. Karena prioritasnya Tuhan, karena pengennya menyenangkan hati Tuhan. Yesus di atas segalanya, berarti kita mau mengakui bahwa Tuhan menjadi yang nomor 1 di dalam hidup kita. Bukan jadi nomor 2 atau bahkan nomor terakhir. Biasanya kalau kita punya masalah, muser dulu, nanti endingnya Tuhan. Kalau kita punya masalah, bingung sana sini, bingungi sana sini, nah sudah lepek. Tuhan, aku menyerah. Padahal Tuhan menghendaki kita itu berserah. Beda loh ya, berserah sama menyerah. Kalau berserah ketika kita melihat permasalahan yang kita hadapi, Tuhan aku percaya, aku berserah kepadamu Tuhan, bersamamu aku bisa. Sing penting ono Gusti Yesus, aku nyanyi terus nanti ndak. Sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, ada Tuhan Yesus, ada mujizatnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Itu iman. Itu namanya berserah. Tapi kalau menyerah, kita udah pontang-panting sana sini, kita lari sana sini. Selumpatan terserah, kita sampai terguling-guling, sampai bercucuran air mata, keringat. Terus akhirnya ketika kita sudah gak berdaya, Tuhan, aku nyerah Tuhan. Telat, terus bacot kesel. Bener gak? Telat, sudah terguling-guling, terjungkal-jungkal, baru ngomong, Tuhan aku berserah. Wes babak bundas, babak belur sana sini. Itu menyerah. Beda dengan berserah. Ketika kita berserah, kita melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan menjadi prioritas yang paling utama. Kristus di atas segalanya, berarti kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, next Koko Jerry. Tuhan Yesus di atas segalanya, artinya kita mengakui Tuhan adalah pemilik kekuasaan tertinggi, baik di bumi ataupun di sorga. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Tolong dibukakan buat saya Koko Jericho. Tuhan Yesus sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Itulah sebabnya, kenapa? Karena ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lanjut Koko Jerry. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus adalah pemilik kekuasaan tertinggi. Dia omnipresent, omniscient, omnipotent. Dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha tahu. Dia sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia Tuhan kita, dia yang berkuasa. Dan sungguh sangat terbukti. Kalau kita melihat banyak sekali bagaimana kuasa Tuhan terjadi di dalam diri manusia. Tuhan berkuasa atas alam. Badai aja ditenangkan oleh Tuhan. Masa badai dalam hidup kita tidak ditenangkan? Kita anak-anak yang dikasihi Tuhan loh. Amin.
Kita anak-anak yang disayang oleh Tuhan loh. Badai di Danau Galilea aja dibuat Tuhan teduh. Masakan hati kita yang bergemuruh, hati kita yang bergelora, badai di dalam hati kita, masakan Tuhan tidak sanggup. Tuhan mengatasi alam maut. Orang mati, Tuhan bangkitkan. Segala persoalan manusia, dari persoalan keluarga, sakit, penyakit, persoalan-persoalan yang lain, Tuhan sanggup. Dan bukan hanya kuasanya yang besar, kasihnya juga mengatasi semuanya. Kasih Tuhan mengatasi segalanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Spek modelan saya yang kayak gini, yang masa lalunya hitam kelam, Tuhan mau menerimanya. Semerah dosa kita, semerah kirmisi sekalipun, Tuhan sanggup menghapuskan menjadi seputih bulu domba. Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dia sanggup menolong hidup kita. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang saat ini kita hadapi, Tuhan mampu membereskan itu semuanya. Dan yang ketiga, Tuhan adalah pemilik, Tuhan Yesus adalah di atas segalanya, artinya kita mengakui bahwa kuasa Tuhan unlimited, tidak terbatas. Amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas, tetapi seringkali kita memaksakan yang tidak terbatas itu masuk ke dalam pikiran kita, pola pikiran kita, otak kita yang kecil, yang sempit itu. Kita membatasi kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita karena pikiran kita yang sempit ini. Masa itu bisa terjadi toh? Tuhan sanggup melakukannya. Masa sih kayaknya ini sudah hal yang buntu. Ini tidak ada jalan keluar lagi ini. Ini karena kita punya otak yang kecil, yang terbatas. Manusia itu terbatas, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Secara pikiran kita, masakan Daud yang kecil, masih muda, kemerah-merahan, imut gitu ya. Mungkin kayak Kak Saud gitu tuh, Daud itu. Melawan Goliat yang tingginya 6 hasta, 3 hasta, masakan dengan dia tidak bersenjata perang, dia tidak memakai baju perang, dia cuman main ketapel, Bapak Ibu. Ya, bahasa Jawane plinteng. Yang dengan batu kali yang disimpan di umbannya, batu kali, masakan cuma seperti itu bisa? Impossible. Pasti itu punya punya dekengane pusat. Dekengane pusat. Apa itu? Yang punya kesaktian itu, punya kesaktian yang supranatural. Masakan Daud seperti itu bisa mengalahkan Goliat? Ya, dekengane pusat bener, pusat kerajaan surga. Sehingga sekalipun Daud kecil, tetapi karena kuasa daripada Allah yang maha tinggi, dan dia mempercayai itu, batu kali dan umban mampu menembus kepala Goliat. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Seringkali pikiran kita yang kecil memaksakan sesuatu, membatasi kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Masakan masalahku ini bisa toh? Bisa toh? Ada jalan keluar toh? Bapak Ibu, sekalipun gak ada jalan keluar di dalam hidup kita, Tuhan sanggup buka jalan. Bahkan Tuhan sanggup membuat jalan bagi kita.
Amin. Enggak ada jalan, Tuhan buat jalan. Amin. Kita enggak ngerti, karena apa? Otak kita kecil, pikiran kita kecil. Tetapi jangan sampai otak kita yang kecil ini membatasi kuasa Tuhan bekerja. Sekalipun otak kita kecil, tapi kita punya iman bahwa Tuhan Yesus di atas segalanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tepuk pundak kiri kananmu, katakan, Tuhan Yesus di atas segalanya. Haleluya. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan segalanya bagi kita orang-orang yang dikasihinya, bagi kita anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Kesadaran bahwa Tuhan Yesus adalah di atas segalanya akan membawa iman kita kepada hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus berasal dari sorga, Tuhan Yesus di atas segalanya. Ketika kita beriman, kita percaya, kita taat, iman inilah yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Dan orang yang tidak percaya, ayat yang ke-36 katakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak, Ibu, Saudara, ini loh janji Tuhan. Dua pilihan, taat atau tidak. Taat menuju kepada keselamatan, hidup yang kekal, dan tidak taat menghadapi murka Allah. Pagi hari ini kita belajar mengakui bahwa Yesus Kristus di atas segala-galanya. Segala-galanya Bapak Ibu. Jangan mau dibandingkan Yesus dengan Tuhan, Allah, ilah-ilah yang lain. Bukan hanya gak mau, no way sekali Bapak Ibu. Tuhan Yesus terlebih besar dari apapun juga. Tuhan Yesus Allah dari segala Allah, Tuhan dari segala Tuhan. Dia adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Biarlah ini menjadi pengakuan iman dalam hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kita kepada kemuliaan yang kekal. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan, dan Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan di atas segalanya. Amin. Jangan mau meninggalkan Tuhan karena apapun. Jangan mau, tetap setia. Jangan mau meninggalkan Tuhan karena harta. Jangan meninggalkan Tuhan karena pangkat, kedudukan, atau apapun juga. Karena Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Di atas apapun. Saya mau ngomong itu susah banget Bapak Ibu. Karena enggak bisa diungkapkan lewat kata-kata saya. Ini sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kemahakuasaan Tuhan, kesegala-galaan Tuhan itu. Ya segala-galanya itu tadi Bapak Ibu, enggak bisa diungkapkan. Percayai Tuhan Yesus, terus pegang imanmu kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Jadikan Tuhan Yesus yang paling utama dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Yang terutama di dalam. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang
muliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Saat ini hamba-Mu boleh terdiam Tuhan. Namun biarlah Roh Kudus-Mu terus memeteraikan di dalam setiap hati kami Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu bersyukur atas blessing ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan dan kami mengimani bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Nama di atas segala nama yang daripadanya lah kami beroleh selamat. Sebab tidak ada di bawah kolong langit nama lain selain nama Yesus yang daripadanya kami beroleh kasih dan anugerah yang begitu besar. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terus bekerja di dalam setiap hati kami, menjadi daging dalam hidup kami, menjadi rema, menjadi suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Membuat roh kami semakin kuat, iman kami semakin perkasa untuk kami boleh menghadapi setiap tantangan-tantangan zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami terima dengan penuh sukacita kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang berwajib. Haleluya. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Saya undang untuk petugas kolekta maju ke depan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada ibadah raya hari Minggu ini. Haleluya. Bapa dalam surga yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, buat berkat firman Tuhan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan, dan menjadi rema dalam hidup kami, supaya kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata Tuhan dalam hidup kami Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh semakin memperlebar kajian surga untuk tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk mengelola keuangan persembahan ini Tuhan, kayak beri hikmat dalam mengelola keuangan ini Tuhan. Kami juga sediakan dan cukupkan kebutuhan hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyaksikan warta jemaat pada bulan Maret hari ini. Selamat Tuhan, kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi di tempat ini. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara itu hadir dalam ibadah intim pribadi setiap Minggu pukul setengah 9 pagi di tempat ini. Dan kemudian ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini. Dan ibadah dan Biston pagi setiap Selasa sampai Sabtu pukul setengah 5 pagi. Kemudian ibadah Crown, Christ Ounce, ibadah pemuda-pemudi setiap Sabtu pukul setengah 6 sore di tempat ini. Dan ibadah Joy Kids setiap Minggu pukul 9. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan sampaikan bahwa tanggal akhir minggu ini, akhir bulan ini merupakan Paskah ya, di tanggal 30, sebentar, tanggal 30 ya kalau nggak salah, 31 ya, 31 itu kita akan mengadakan ibadah Paskah Bapak Ibu jam 9 pagi hari Minggu, dan di hari Jumat kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kematiannya ya yang disalib untuk menebus dosa kita, dan bulan ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu pengumuman dari saya. Ada pengumuman yang lain? Tidak ada ya. Baik Bapak Ibu, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Saya rindu sebelum tutup ibadah, mari kita akan bersama berdoa. Kanan kiri saudara, berkati kanan kiri saudara.
bahwa setiap apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi pergumulan, karena kita keluarga, kita akan mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, Ini keluargaku Tuhan, berkatilah kami, berkati dan lindungi semua. amin. Jagaiku dan seisi rumahku, Sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan. ku kan melayani, Kan setia melayani-Mu. amin. Kami bahagia, Ku bahagia jadi keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, waktu yang ada pada pagi hari ini, saya rindu Bapak Ibu Saudara keluar dari kursi saudara. Saudara doakan kanan kiri saudara, berkati dengan perkataanmu, doakan segala pergumulannya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Ini keluargaku Tuhan, haleluya. Berkati dan lindungi semua. Amin. Jagaiku dan seisi rumahku, Sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku, ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua.
jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. sampai akhir hidupku Tuhan. Kami melayanimu. Mau setia melayani. Amin, 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 amin. Ini pernyataan kami Tuhan. Ini kerinduan kami bahwa setiap keluarga kami dipakai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi di dalam nama Yesus. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkatilah. Berkati dan lindungi semua, Amin. jagaiku Pengurapan dan daripadamu seisi mengalir, mengalir dan mengalir, rumahku. mengalir. Haleluya. Akhir hidupku Tuhan, Dan Kau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Di keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Di keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Amin, amin, amin. jagaiku Yes, 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 yes. dan seisi rumahku, Sampai akhir hidupku Tuhan. sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani, bahagia jadi keluarga Allah.
ku bahagia jadi keluarga Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih pengurapan-Mu yang terus, hadirat-Mu yang terus melingkupi kami. Kami dipuaskan Tuhan. Dan ketika kami pulang dari gereja ini, kami mendapatkan kekuatan baru, kami mendapatkan sukacita yang baru, kami mendapatkan energi yang baru, karena Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati setiap langkah kakimu, diberkati setiap tangan yang kau kerjakan, diberkati engkau yang kuliah, diberkati engkau yang sekolah, diberkati masa depanmu yang penuh dengan gilang gemilang. Karena kebajikan dan kemurahan Tuhan akan terus mengikutimu sepanjang hidupmu. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, yang Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi